Dulu tuh kita ngobrol gitu sama almarhum Mas Arswendo, ya pohon cemara tuh kan bisa tumbuh di dalam segala situasi. Oh gitu ya? Mau Gua nggak tahu. dingin, pokoknya di 4 musim tuh dia bertahan. Oh, I see. Dia adalah satu-satunya pohon yang nggak pernah gugur lah gitu. Oh, I see. Itu alasan dibalik pemilihan cemara. Keluarga cemara. Kata-kata yang selalu Mas Arswendo ingetin, bersyukur tanpa libur. Kira-kira kalau penonton nonton sedih nggak? Aku jamin sedih sih, soalnya ini cerita tentang anak tengah. Kalau bukan anak tengah bisa relate. Kalau bukan anak tengah, mungkin adeknya anak tengah, terus kakaknya nonton pasti langsung sedih yang kayak, adek maaf ya, aku udah gitu ya. Kalau anak tunggal sedih nggak kira-kira? Palingan langsung, ma punya anak lagi dong. Ceritain dong ya, kenapa Basbet gitu? Basbet itu kan selama ini track recordnya kalau kita lihat kan film-film festival, film-film tanda kutip bukan film pop mungkin gitu ya. Kalau Basbet nggak keberatan gue ngomong begini, tapi kayaknya selama ini image-nya dia tuh bukan seorang sutradara yang akan dicari produser saat membuat pengen bikin sebuah film yang pop Gitu. pop gitu. Tapi kenapa Basbet? Itu menarik gitu. Proses pencariannya kan adalah lo ketemu produser, ketemu director itu tuh kan seolah kayak cari soulmate ya. Betul. Gitu, karena tidak mudah untuk bersinergi atau bisa menyatukan sebuah visi gitu. Selalu berangkat dari obrolan sederhana sih. Kayak aku sama Angga waktu itu nelfon Mas Ismail Basbet gitu ya, kayak Mas, ini ada film tapi untuk keluarga gitu. Terus waktu itu dia bilang, wah lagi pandemi tuh gimana ya bikinnya, kata dia. Enggak, nanti kita coba arrange segala macam. Boleh tahu nggak apa dia minta waktu itu premis panjangnya lah gitu ya, sinopsisnya kayak apa segala macam kita kasih. Terus dia bilang, ya aku diskusi, terus dia mengemukakan beberapa concern dia terhadap keluarga. Dari situ aku ngerasa kayak, oh ya kayak dia adalah orang yang tepat untuk ini gitu. Dan makanya setiap kali membaca itu seolah kami merasa terwakili rasanya oleh cerita keluarga Cemara kedua. Kok aku ya deket ya, kata dia gitu. Aku mau yang dia gitu ya, hayu gitu. Makanya dari situ aku merasa Basbet adalah sutradara yang tepat untuk keluarga Cemara yang kedua, karena di momen itu pun dia mengalami apa ya, masa-masa yang I think kita semua juga struggle ya di era itu gitu. Dan itu sih gitu, dan kekuatan dia dan kedalamannya dia melihat sebuah keluarga juga jadi modal yang utama untuk menjadi sutradara film ini. Pas banget, kata dia, anak gue juga 3 kayak gitu, yang bungsu juga seagil. Jadi kayak kok ya terasa dekat gitu loh, walaupun rasa-rasanya masih jauh karena kita belum berproduksi. Dan dari situ ketika punya ruang diskusi yang menyenangkan, ya akhirnya semuanya serasa kerasukan oleh ceritanya, terus akhirnya ngalir gitu. Apa yang dia maksudnya director's vision-nya selaras sama producer vision-nya gitu. Dan dari situ kita melebur untuk karya ini bukan karya produser, karya ini bukan karya director, ini karya kami bersama, juga bersama teman-teman kru lainnya gitu. Dan kan timnya juga seperti reuni ya gitu. Tetap ada Pak Eros di sini gitu. Artistik ya? Ya, Pak Eros Evelyn, art director. Terus kita juga DOP kita pakai Pak Yadi. Kalau di sini gitu, NKCTHI berarti ya? Ya, di NKCTHI. Terus udah gitu makeup tetap Opanoce. Wardrobe kita ada Marcelo Hiski, itu aja tuh yang berbeda gitu di OP. Sisanya tuh sama. Jadi kayak, wah bawaannya tuh kayak it feels like workly day kata mereka gitu. Jadi enak gitu ngerjainnya. Dan every single day kita kerja tuh obstacle-nya ada, Nes. Kayak tadi kenapa kita berbicara soal hari pertama tiba-tiba Zara kena COVID tuh somehow buat aku dan teman-teman di situ tuh it's a blessing in disguise. Karena di beberapa hari kemudian, kalau teman-teman pernah ingat di tahun itu sempat ada banjir bandang di perkebunan teh yang kita mau syuting. Gitu. Dan waktu kita lagi mau syuting di hari itu, aku dikasih tahu sama orang lokasi kita, Pak Wahyu, teh kita nggak bisa syuting ya gitu. Ini banjir luar biasa parah, jadi emang di Cipanas waktu itu lagi banjir. Dan ternyata lokasi itu teh kan tinggi ya. Itu dia, jadi kayak ada air bah dari atas gitu loh turun. Kalau kamu tahu perkebunan teh yang di atas gitu. Dan
posisi di mana banjir itu terjadi adalah posisi di mana Muzaki dan Widuri harus syuting. Tapi kita kayak ya udah Tuhan berarti Emang melindungi udah kita, meant to be ya. udah meant to be untuk ya kita udah hari itu syuting tempat lain gitu ya. Oke. Ya kalau dibilang PR ya cari lokasi lagi ya, tapi kita semua selamat gitu, kru selamat, semua tim selamat gitu. Yeah. Kita bisa menyelesaikan ini tanpa kekurangan satu apapun aja. Buat aku itu sesuatu yang luar biasa, mahal harganya gitu. Karena kan tanggung jawab kita sebagai produser gitu ya, dan rumah produksi mengembalikan semua teman-teman ke rumahnya bersama keluarganya secara utuh. Dan itu udah terjadi tuh udah yang terima kasih Tuhan. Iya. Sayangnya kita hari ini belum bisa ngobrol langsung sama Mas Ismail Basbet karena beliau tinggal di Jogja ya. Betul, Mas Ismail Basbet di Jogja. Gitu. Gimana Om Basbet, galak nggak? Enggak, gimana ya? Jos. Jos tuh apa? Jadi Istilahnya beliau Jos. kalau benar-benar bagus banget di monitor, Jos. Dia nggak bilang cut. Enggak. Oh, dia nggak bilang kan? Jos. Jos. Itu rolling tetap tuh. Pay cut. Tunggu Pei ngomong ya. Om Basbet sih, aku panggilnya Om Mail. Om Mail Oh, Mail. baik banget sih, tapi kalau misalnya aku salah di koreksi sama Om Mail, tapi Om Mail nggak galak ya, nggak galak, friendly banget. Bapak Terus, banget ya. ya dia. bapak. Kebapaan. Kebapaan. Terus yang aku bilang sih friendly, menyenangkan, dan bapak abel. Bapak Bapak Abel. Tiba-tiba Kamu Ara Abel. kaget gue. Ini Ernest Abel. Bapak Abel. Bapak abel. Bapak Abel. Tapi sempat ada ngalamin nggak scene Ara yang bener-bener berat banget sampai Widuri itu struggle banget, nggak dapet Widuri sampai kesel banget, kenapa sih susah banget gitu? Sempat ada momen-momen kayak gitu nggak? Ada sih, ada dua deh kayaknya. Satu di scene meja makan dan satu scene yang kayak Jangan terlalu spoiler ya. Ya, aku nggak spoiler. Biskin. Cek dulu sama produser ya, siapa tahu salah ngomong. Belum, oke. Jadi enggak. WhatsApp aja, WhatsApp. Oke, jadi ada dua, yaitu scene di meja makan, terus scene aku lagi ngelus ayam neon. Itu Jadi ayamnya warna neon gitu. ayamnya Iya, warna kayaknya neon. warna neon, warna agak kuning, ya neon. kuning. Terus yang scene meja makan itu yang aku bukan diam sih, apa ya? Ngobrol, sama. ada di trailernya sih, ada di trailernya waktu Teteh Is minta pisah kamar. Iya, reaksi kamu iya, terhadap itu reaksinya. Terus sedihnya, terus dialognya, pengucapannya itu menurut aku susah. Kenapa Widuri? Kenapa susah? Karena itu menurut aku scene itu scene paling sedih di film Keluarga Cemara 2, in my opinion aja. Terus pokoknya apa ya, agak untuk Ara, scene ini untuk Ara, waktu Teteh minta pisah kamar itu benar-benar susah. Terus kan dari Keluarga Cemara 1, Ara seneng banget udah sekamar sama Teteh. Terus Teteh yang awalnya temennya Ara, sekarang lebih pilih sama teman-teman Teteh di sekolah. Terus pokoknya Aranya jadi sedih banget dan patah hati karena Teteh bilang mau pisah kamar. Nah itu, terus satu lagi yang aku elus ayam itu sama juga, aku diem doang, aku cuma bilang maaf ya Neon, Ara gagal. Terus ada kayak ini bukan spoiler ya, tapi pokoknya ada scene, ada kali 1 menit kayak ngezoom in gitu, itu aku mukanya sedih. Terus kata Om P, udah Ara nggak apa-apa, kalau mau nangis nggak apa-apa gitu. Terus aku hampir mau keluar air mata, terus dekat, jadi sayang banget. Ya. Tapi Kan harusnya Jos bukan Kat. oh iya benar, Jos gitu. Dan waktu scene meja makan itu waktu Om Mail bilang Josnya benar-benar Jos. Enggak. Setelah take keberapa tuh baru dapet Jos yang itu? Kayaknya
4, Oh, lumayan 4 take sih, doang 4, ya. 5, Gak 6. banyak mereka. Iya. Pinter Ara teh. Iya. Mereka pokoknya orangnya simple banget deh, cepet, terus ya deh. seneng Enak ya? aku, enak banget. Nggak keberatan kalau bikin KC3 ya Iya, berarti. KC3 bisa. Amin. Jadi Sudah. Ara sutradaranya. Sama Zaki bisa. Oh ya, kamu Zak ya. Menarik idenya. Tapi udah seberapa jauh sih Gi nyiapin ke depan ya buat franchise ini? Aku denger kan mau ada series ya? Betul. Mau ada series itu udah dibuat? Udah Udah di syuting ya? Udah selesai. Masuk timeline-nya gimana tuh antara series KC1, KC2? Kebetulan karena dia akan tayang di salah satu OTT platform, jadi untuk series kami menyerahkannya kepada OTT platform. Bukan tersebut. timeline tayangnya dia, maksudnya timeline story-nya. Oh, kalau ngomong timeline story, itu nanti di-cut ya. Oke. Apa juga sih? Kalau timeline story sih sebenarnya kalau di keluarga Cemara yang kedua ini kan memang kita menitik beratkan problemnya di mereka kan. Kalau yang di sana tuh lebih ke youth. Jadi setelah KC2? Ya, setelah KC2. Oh. Tapi titik berat problemnya lebih ke anak mudanya. Oke, jadi KC, KC2 baru KC series. Iya, gitu. Oke. Lebih Udah seberapa gitu. jauh sih blueprintnya ke depan? Udah sampai KC 15. Amin. Aduh, kalau kayak gitu sih sebenarnya ada beberapa sih Nes, yang sebenarnya experience-nya pengen kita share bukan cuman audio visual gitu. Jadi ada akan beberapa journey yang kita pengen share Musical? ke teman-teman. Iya, salah satunya benar itu. musical. Oh bener, oh ya tebakan gue tepat. Dan emang Amin ya, musikal ya, ayo dong, musical dong. pengen banget gitu Iya, ke depannya iya. gitu ya. Kita lihat ya gitu. Maksudnya ini kan sesuatu yang bisa bisa dimainin lah gitu. Universe-nya gitu dan bisa dari banyak sisi gitu. Dan aku harap sih penontonnya setia nungguin. Iya. Gitu kita lihat ya, Ara. Kalau sebenarnya kalau dilihat penonton yang kemarin tuh Anggia di yang KC pertama itu age itunya classification apa sih? 13 atau semua umur? Semua umur. Ini juga semua umur. Ini juga semua umur. Jadi harapannya memang pengennya ditontonnya sama family. Betul, harapannya gitu ditonton oleh semua umur, apalagi keluarga Cemara kedua ini bisa jadi tontonan liburan buat teman-teman balik ke bioskop pas liburan sekolah. Liburan sekolah. Abis perpisahan, abis bagi rapot, cus ke bioskop. Tayang ya tanggal Gitu. 23 Juni 2022. Dan kemarin kita happy banget kita dapat kesempatan world premiere di Bali International Film Festival gitu, dan aku harap responnya besok Beb. Kan ceritanya udah gimana tuh? Acting banget. Acting ya? Acting. Luar biasa sih. Nah, teman-teman, ketika taping ini dibuat, Balinalenya masih besok. Jangan berbohong, tidak baik. Jadi kan jujur aja, Balinalenya belum. Balinalenya belum. Jadi besok ke Bali? Besok ke Bali. Oh enggak. Kamu diajak nggak? Enggak, ibu sih yang lagi di Bali. Terus Itu aku aku jujur harap bisa enggak. ikut. Aku harap bisa ikut. Iya, jadi Oke. kemarin tuh Iya. pas kita dimasukin gitu, kita juga kaget gitu. Oh ya, kita masuk Balinale gitu. Oke. Wow, ya udah asik banget, dan ini kan sebelum filmnya tayang, jadi makanya dibilangnya world premiere. Gimana, berarti setelah 2 film ini, Widuri memantapkan diri lah ya, aku ingin menjadi seorang aktor gitu nggak sih? Benar. Atau mau sekali. masih pengen mengikuti jejak ibu jadi penyanyi? Kayaknya dua-duanya deh. Oh. Mungkin menurut aku bisa acting, nyanyi. Mungkin aku pernah waktu keluarga Cemara yang kedua syuting, itu waktu nunggu aku sama ibu itu sering nyanyi-nyanyi. Terus kadang kalau misalnya ada kerjaan yang harus benar-benar diselesain, jadi ibu sampai minta tolong fotografer datang ke hotel untuk syuting kerjaannya. Terus ada kerjaan nyanyi biasanya sama ibu. Terus kita kalau lagi on the way ke lokasi, sering ibu bilang setel lagu aja kakak, setel lagu gitu. Terus itu aku sering nyanyiin, aku pilih lagunya. Terus pokoknya dua-duanya sih aku. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Kalau suruh milih salah satu dipaksa, kamu hanya boleh memilih satu seumur hidup.
Acting sih. Tapi di sini Widuri nyanyi soundtracknya. Iya, ada soundtrack. Widuri, Zara sama Muzaki menyanyikan soundtrack kita Harta Berharga. Oke. Apalagi Widuri selain nyanyi sama acting apalagi? Main sepeda roda 1 gitu sambil juggling. Itu aku sih apa bakatnya apa nelen api atau apa gitu nggak ada? Lebih ke olahraga sih. Oh gitu, kayak apa? atletik misalnya gimnastik. Oh, gimnastik. Gimnastik aku udah pernah tapi sekarang udah mulai stop karena pandemi. Terus udah bisa lagi dong harusnya. Udah bisa, masih bisa. Terus wall climbing. Wall climbing aku waktu pertama kali sih aku suka banget. Aku seru tapi tangannya sempet kapalan, terus ngeri. Terus Muay Thai sama Denden dan Mazrul, tapi ada apa ya, untuk pokoknya aku lagi sendirian soalnya Mazrul sama Denden itu masih sibuk sekolah. Aku kan sekolahnya beda, aku beda sekolah, aku sempet pindah. Terus itu sih gimnastik, Muay Thai sama wall climbing. Jadi kamu suka beraktivitas juga ya? Iya, pengennya sekolahnya di mana, Widuri? Kuliahnya mau di luar negeri apa di sini? Aku rencananya mau di Perancis. Oh gitu? Iya. Kenapa? Nggak tahu, soalnya waktu terakhir kali aku sama yang lain liburan, aku kayak tertarik gitu sama untuk mau belajar bahasa Prancis. Liburan kemana? Liburan sempat ke Marseille, sempat ke Paris. Marseille pernah? Marseille pernah? Marseille. Itu yang punya Marseille dekat itu situ Gintung. Tolong dikit. Yang punya NKCTHI, Marseille FP. Marseille FP. Marseille FP ya. Terus aku tertarik gitu mau belajar bahasa Prancis. Terus disuruh sama bapak, udah kakak kalau misalnya nanti kuliahnya di Prancis aja, soalnya ada saudara juga yang tinggal di Prancis. Terus ya gitu sih, aku kalau sekolah maunya di Prancis. Nanti kalau di Prancis nggak bisa job acting di sini dong? Job acting? Semoga bisa ya di Prancis, amin. Semoga, amin. Udah belajar bahasanya belum sekarang? Belum. Lagi mau di sekolah ada lesson bahasa Prancis. Hah, tapi serius? Iya, sekolah aku ada keren banyak banget lesson. SD ada pelajaran bahasa Prancisnya. Jepang, bahasa keren ya? yang lain. Keren ya? Kita mah kieu. Iya, ada orang banyak. Prancis perapatan Ciamis, teh apaan? Shireng. Beberapa bahasa Prancis, bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Prancis. Widuri tahu nggak? Enggak. Kado. Kios. Kado. C-A-D-E-A-U. Kado. Iya, kado. Kios juga. Kios, iya. Kios. Roti juga. Ketoprak itu. Yogurt. Yogurt. Ketoprak. Kamon. Cireng. Ya, cireng. Salah satu. Bukan dari Jawa Barat. Cimbeluit ya. Sorry, banyak bercanda. Enggak, tapi aku seneng ngelihat pertumbuhan Widuri, dan Widuri dapat tantangan yang lebih besar sekarang. Aku yakin bisa dapat pengalaman baru lagi dan bisa nunjukin kemampuan Widuri lebih luas lagi. Kemarin kan mungkin bobot perannya Ara nggak sebesar di Keluarga Cemara 2, ya kan? Kira-kira kalau penonton nonton sedih nggak nonton filmnya? Aku jamin sedih sih, soalnya ini cerita tentang anak tengah. Mungkin kalian yang anak tengah nonton bakal relate banget. Kalau bukan anak tengah bisa relate? Kalau bukan anak tengah, mungkin adeknya anak tengah, terus kakaknya nonton pasti langsung sedih yang kayak, adek maaf ya, aku udah gitu ya. Ngejahatin anak tengah ya? Iya. Kalau anak tunggal sedih nggak kira-kira? Aku nggak punya saudara gitu. Palingan langsung, Ma punya anak lagi dong. Bagus. Enak banget mintanya ya, kayak minta boba ya. Enteng bener. Kayak goreng cireng. Cireng. Apa sih Nggi message-nya? I mean, biasanya walaupun pasti akan ada banyak
touch point lah ya sepanjang film gitu. Tapi kalau mau di sum up jadi satu clear message, apa yang pengen Anggia dan teman-teman di KC2 sampein ke penonton? Ya pasti sih value daripada pohon cemara itu sendiri ya. Kalau dulu tuh kita ngobrol gitu sama almarhum Mas Arswendo, ya pohon cemara tuh kan bisa tumbuh di dalam segala situasi. Oh gitu ya? Mau dingin, pokoknya di 4 musim tuh dia bertahan. Oh, I see. Dia adalah satu-satunya pohon yang nggak pernah gugur lah gitu. Oh, I see. Itu alasan dibalik pemilihan cemara. Keluarga cemara. Baru tahu saya. Soalnya maksudnya nggak pernah ada Dimension kan? Di-dimension ketika di filmnya juga kan nggak dibahas Kita juga masukin ke dalam value gitu bahwa kebertahanan sebuah keluarga itu kan justru ketidaksempurnaannya kan, tapi struggle-nya kita, bagaimana kita punya ruang diskusi yang sehat walaupun harus dimulai juga dengan ketidaknyamanan. Harus itu jadi value-value yang bisa kita bawa gitu di dalam keluarga, dan ya apapun yang terjadi ya keluarga tuh ya selalu jadi tempat buat kita pulang gitu. Makanya ada satu hal yang sampai detik ini tuh selalu kena gitu ya di aku sama teman-teman di keluarga Cemara tuh, kata-kata yang selalu Mas Arswendo ingetin, bersyukur tanpa libur. Jadi ketika emang kita lagi nggak nyaman sama segala situasinya tuh, begitu inget mantra itu tuh rasanya kayak wow, balik lagi gitu. Dan emang message besarnya tuh proses bertumbuh sangat tidak mudah gitu. Jadi emang butuh support dan ya itu tadi ya gitu, maksudnya apalagi sebagai pasangan suami istri gitu, jadi kakak yang bertumbuh atau adik yang juga belajar jadi kakak atau jadi si bungsu atau bahkan jadi si anak tunggal gitu. Aku rasa itu proses-proses yang harusnya bisa dilalui kalau kita ketemu sama support system yang tepat gitu. Jadi ya memang keluarga Cemara memang kami bikin buat keluarga Indonesia gitu, yang aku harap bisa jadi film yang bukan cuman menghibur tapi memberikan apa ya, makna atau kedekatan lah gitu. Rasanya sih pengen bikin kangen sama keluarga di rumah gitu. Kadang kita melupakan hal-hal sederhana yang harusnya kita syukurin. Gitu sih kira-kira. Oke. Ara, Yes. hari ini filmnya tayang. Buat teman-teman yang masih mikir-mikir atau masih ragu-ragu buat nonton atau enggak ya, Ar mau ngomong apa? Nonton, harus banget, soalnya Diktator ini, ya kamu. ini harus nonton. Kesini, ngomongnya kesini. Harus ya, harus wajib nonton. Wajib, karena ini film tentang keluarga dan kalian bisa nonton rame-rame, ajak semua deh keluarga besar kalian untuk nonton film ini. Soalnya filmnya semua umur dan pasti kalian akan relate sama film ini, dan filmnya bagus, joss banget. Di briefing buat jualannya udah bagus ya. Oke. Anggia Karisma, Widuri Putri Sasono, terima kasih banyak udah hadir di In Frame. Thank you banget udah meluangkan waktu kalian. Teman-teman terima kasih banyak udah menyimak obrolan kita bersama produser dan juga pemeran utama dari Keluarga Cemara 2. Jangan lupa Keluarga Cemara 2 tayang hari ini. Oke, langsung aja nonton, dan makasih banyak udah nyimak In Frame, obrolan bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Bye.